Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim, para ulama, para ustadz, khususnya kepada guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa para guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah beserta jajarannya, pengurus yang lain yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah. Khusus untuk jamaah salat subuh Masjid Jami Ar-Rahmah semuanya yang hadir di sini, Bapak-bapak, Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini senantiasa mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat jasmani kita, mudah-mudahan rohani kita juga Allah sehatkan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah masih mengumpulkan kita, mentakdirkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat subuh. Alhamdulillah setelah berjamaah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya sholawat teriring salam kita sampaikan, kita curahkan kehebatan junjungan alam baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan sholawat juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam ajarannya, sunnah-sunnahnya. Insyaallah nanti di yaumil qiyamah kita memperoleh syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengaji pada pagi hari ini, kita bacakan, kita kirim surah Al-Fatihah pada mu'allif kitab dan kepada para guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiyatan Al-Fatihah ila hadrat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum hadzal kitab. Ya Allah. Wa masyayikhina wal mu'allimina wa asatizatina khususan ila jihadiz wa wal musyaddarin wa firlahum dunubahum wa wasi'am madakhal makarin silahum syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wal mu'minina amin.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال المعقدة آمين يا رب tambah sholawat satu lagi, sholawat tibil qulub. Semoga dengan sholawat ini hati kita dibersihkan Allah dari sifat-sifat penyakit hati dan jasmani kita disehatkan Allah Subhanahu wa taala berkahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ashabihi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa walah. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian pada pagi hari ini kita ngaji kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi, di mana kitab ini nanti menjelaskan dan tentang keutamaan fadilah-fadilah tentang bulan Dzulhijjah. Tapi sebelumnya kita bahas bulan Dzulqa'dah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum bulan Dzulhijjah, yaitu sekarang kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan ke-11 daripada tahun Hijriah. Ya, Dzulqa'dah sekarang tanggal 20 Dzulqa'dah. Asal mula penamaan Dzulqa'dah, ya. Dzul itu adalah pemilik, ya, dan Qa'dah berasal dari kata qa'ada yang qu'udu, yang artinya adalah bangku atau tempat untuk duduk. Jadi Dzulqa'dah itu adalah pemilik tempat duduk. Kenapa dikatakan begitu? Bahwa dulu pada masa dahulu, masa orang Arab, masa lalu, orang Arab biasanya kalau di bulan Dzulqa'dah itu ya tidak pernah atau jarang melakukan namanya perdagangan. Biasanya mereka itu santai-santai, duduk-duduk di rumah masing-masing, apalagi mereka tidak pernah mengalami suatu peperangan. Jadi Dzulqa'dah itu ya bulan santai-santai, bulan santai, tidak kemana-mana. Itu dulu kebiasaan orang-orang Arab.
Di orang Arab zaman dulu itu sudah mengenal ya kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Apalagi Dzulqa'dah termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diharamkan untuk saling berperang, saling bermusuh-musuhan, menzalimi diri sendiri maupun menzalimi orang lain. Ya, ada 4 bulan di Al-Qur'an yang Allah muliakan selain daripada bulan suci Ramadan. Yang pertama Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga bulan Muharram, keempat bulan Rajab. 4 bulan ini terkenal Arba'atun Hurum, bulan yang diharamkan untuk melakukan perbuatan dosa. Termasuk Dzulqa'dah, di bulan inilah Allah melipat gandakan pahala. Begitu juga sebaliknya, kalau di bulan ini kita melakukan kemaksiatan, ya, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga dilipatkan gandakan. Ya, karena di bulan ini bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dulu ya, orang-orang Arab zaman dulu itu kalau di bulan Dzulqa'dah ini mereka itu santai-santai ya bersukaria, tidak pernah berperang, bermusuh-musuhan ya. Itu zaman dulu sejarahnya. Kalau orang Jawa bilang itu bulan Apit, karena diapit ya, diapit, dijepit oleh 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan nanti hari raya Idul Adha. Orang Jawa mengatakan bulan Apit, bulan yang diapit, 2 hari raya. Nah, itu semua ada maknanya. Ya. Baik, sekarang kita membahas tentang bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan ke-12 di tahun Hijriah. Ya, berarti di akhir dari tahun bulan-bulan Hijriah. Bulan terakhir tahun Hijriah itu bulan Dzulhijjah. Ya, nanti kita masuk di bulan Dzulhijjah 10 hari lagi insyaallah. Sebab itu ada apa saja? Ya, ada keutamaan apa saja nanti kita menghadapi di awal-awal bulan Dzulhijjah. Ini sengaja saya bahas ya. Mau saya ada waktu, ada kesempatan, ya, saya bahas tentang nanti keutamaan di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah, Dzul berarti pemilik, Hijjah berarti haji. Jadi bulan Dzulhijjah itu bulannya orang berhaji. Disinilah banyak keutamaan, banyak keberkahan pada bulan ini. Termasuk juga masuk pada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Adzkar di halaman 154 ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ya. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhkuru smallahi fi ayyami ma'lumat. Dan berzikirlah dan menyebutlah kalian nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Ini maksudnya ya, di dalam ayat ini telah berkata qala Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas,
Wasyafi'i dan Imam Syafi'i wal jumhur dan jumhur para ulama mengatakan dia ayyamul ashr. Dia adalah 10 hari, 10 di awal-awal bulan Dzulhijjah. Jadi maksudnya fi ayyamin ma'lumat itu adalah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini pendapat Ibnu Abbas, Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Wa'lam annahu, dan ketahuilah annahu, bahwa sesungguhnya bulan Dzulhijjah itu istahabul iktsar min al-adhkar bi hadzal asri ziyadatan ala ibrihi wa istahabbu min dzalika bi ayyi yaumi arafata aktsar min baqil ashr. Jadi ketahuilah bahwa di bulan Dzulhijjah, awal-awal bulan Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah itu perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disunahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan juga disunahkan ya pada hari Arafah ya juga memperbanyak dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita lanjut. Ruya fi sahih al-Bukhari, di dalam riwayat ya dalam sahih Imam Bukhari, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari riwayat Imam Ibnu Abbas ya, dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, mal amalu, tidak ada amal, tidak ada perbuatan, fi ayyamil afdhalu minha fi hadhihi. Kata Rasulullah, tidak ada amal perbuatan yang lebih bagus ya di hari-hari ya, di hari apa? Di hari awal bulan Dzulhijjah, maksudnya begitu ya. Sahabat bertanya, sahabat bertanya, wal jihadu, dan termasuk jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Qala, Rasul menjawab, walal jihad, termasuk jihad. Ya, kata Rasulullah, tidak ada amal yang lebih utama ya di awal bulan Dzulhijjah, dari 10 awal Dzulhijjah ya, termasuk jihad fisabilillah ya, itu lebih utama ya karena keutamaan dari 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja yukhadiran bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai', kecuali seorang pemuda, seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya untuk berjihad binafsihi, dengan jiwanya, dengan dirinya, wa mali, dengan harta bendanya, falam yarji bi syai', sehingga dia pulang maksudnya pulang tanpa nama, pulang tanpa harta benda, berarti dia meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah. Nah, itu baru bisa memadai, ya bisa menyamai derajat dari 10 keutamaan awal bulan Dzulhijjah. Ya, kata Rasulullah, tidak ada amal perbuatan yang paling utama melebihi dari 10 awal Dzulhijjah, walaupun itu jihad fisabilillah, kecuali jihadnya itu benar-benar dia dengan jiwanya, raganya, nyawanya, dia meninggal di medan pertempuran dalam membela agama Allah dengan harta bendanya dan tidak kembali
alias meninggal, gugur, itu baru bisa memadai menyamai dengan fadilah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Luar biasa ya tentang fadilah keutamaan 10 awal di bulan Dzulhijjah. Hadza lafdzun riwayatul Bukhari wa sahihun. Dan ini ya lafaz dari riwayat Bukhari dan ini adalah hadis yang sangat sahih. Wa fi riwayat At-Tirmidzi dan pada riwayat At-Tirmidzi Imam Tirmidzi mengatakan ma min ayyamin 'amalin salihu fihinna ahabba ila Allah taala min hadhihi ayyamin asyar. Tidak ada ya hari-hari ya amal perbuatan saleh ya di dalam awal bulan Dzulhijjah yang paling dicintai Allah yaitu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Termasuk 10-nya karena bulan haji atau hari Idul Adha. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita disunnahkan untuk memperbanyak ibadah amal kebaikan di awal bulan Dzulhijjah. Kita disunnahkan untuk berbanyak berpuasa, ya, berbanyak sedekah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak infak, memperbanyak hal kebaikan di awal-awal bulan Dzulhijjah, karena itu adalah bulan hari-hari yang sangat utama. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan bulan Dzulhijjah adalah di sini umat Islam disunnahkan, diperintahkan yang sangat oleh Rasulullah untuk berkurban, ya, untuk berkurban. Hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan untuk orang yang mempunyai kelebihan harta agar dia berkorban. Jangankan kok yang mempunyai kelebihan harta, orang nggak punya duit pun, ya, nggak punya duit pun, karena dia pengen mencari keutamaan, mau berkorban, saking utamanya, luar biasanya pahalanya korban, keutamaan berkorban sampai berhutang pun dia juga mendapat pahala. Jadi orang berkorban Pak, utang juga boleh, ya, utang juga boleh. Syaratnya dia mampu, ya, setelah korban dia membayar utang tersebut. Tapi kalau dia nggak mampu ya tidak boleh. Ya, syaratnya dia mampu untuk membayar utang setelah dia korban. Beda kalau yang orang yang punya utang, misalnya kayak saya lah, ya, punya utang sama orang, ya nggak boleh saya korban, baru-baru korban, bayar dulu utangnya. Ya, beda konteksnya kalau sama orang yang nggak punya utang sama orang lain, dia pengen korban, karena fadilah korban, keutamaan korban, ya boleh dia berutang. Syaratnya dia mampu membayar utang. Tapi kalau bisa ya jangan. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Jangan dipaksa. Ini kita bicara saking pengennya orang ini, ya, pengen berkorban, pengen mendapat fadilah korban, ya itu boleh. Tapi kalau bisa jangan dipaksakan. Nah, gitu. Apalagi orang yang punya utang, kalau dia berkorban, ya malah tidak boleh. Ya bayar dulu utangnya. Jangan malah punya utang banyak, malah dia pengen tenar, dia korban. Ya nggak boleh.
Nah, gitu ya. Ini luar biasa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, bahwa barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, keluasan harta benda, kok dia sengaja enggak mau berkorban, kata Rasulullah, maka janganlah mendekati sholat bersama kami. Sampai segitu ya Rasulullah. Ya, ada orang kaya, ya, ada orang mampu di tahun ini, ya, kelebihan hartanya, kok dia nggak berkorban, ya maka Rasulullah ancaman seperti itu. Ya, saking begitu luar biasanya fadilahnya, keutamaan orang yang berkorban. Ya, makanya mudah-mudahan di masjid kita, jamaah kita nanti banyak orang yang berkorban. Alhamdulillah. Baik korban sapi, ya patungan 7 orang, maupun berkorban kambing untuk satu orang. Secara fadilah keutamaan, ya paling bagus itu berkorban sapi dan unta kalau 1 orang. Tapi kalau sapinya 7 orang, berarti lebih utama berkorban kambing buat satu orang. Ya, sekarang kita pilih. Yang penting bukan masalah 7 orang 1 orang, yang penting kita bisa atau mau berkorban. Karena fadilahnya sangat luar biasa besar. Bahkan sunnah muakkad ini sunnah muakkad yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sangat ditekankan. Bagi orang-orang yang berharta, silahkan untuk berkorban. Saking hebatnya ya pahala korban, sampai utang pun itu ya para ulama mengatakan boleh. Ya itu ya, saking luar biasanya fadilah korban. Tapi ya jangan dipaksakan, karena nanti malah bisa merepotkan kita sendiri ya, sampai mutang-mutang gitu kan. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan korban juga perintah Allah di dalam surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita sebagai hambanya, ya, nikmat harta benda, nikmat kekayaan yang melimpah ruah, nikmat kesehatan di badan kita, segalanya Allah berikan kepada kita, perlu kita syukuri. Apalagi kita mempunyai kekayaan yang berlimpah ruah. Maka kata Allah, fasalli, dan bersolatlah, wanhar, dan berkorbanlah. Selain daripada perintah Rasulullah, korban juga perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berkorban? Karena dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berkorban, niatkan semata-mata kita menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah, semakin takwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang yang mau berkorban, ya, harus mengetahui ilmu, ya, hal-hal apa saja yang diberikan dalam dia berkorban. Orang yang berkorban dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dimakruhkan
untuk dia memotong kuku, memotong rambut, memotong kumis. Ya, ini ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa orang yang berkorban dilarang. Ya, dilarang di sini bukan berarti haram, tidak, tapi makruh. Ya, makruh tanzih, makruh yang tidak mencapai haram. Orang yang berkorban dimakruhkan, dilarang untuk memotong kuku tangan, kuku kaki, rambut, yang bulu-bulu yang ada di badan kita. Ini bagi orang berkorban. Nanti bisa dicek ya di kitab-kitab hadis, bisa dicek benar tidak dimakruhkan bagi orang yang berkorban untuk memotong kuku. Ya, gitu ya. Jadi bagi yang berkorban nanti perhatikan dari tanggal 1 ya sampai menjelang Idul Adha dimakruhkan untuk hal yang demikian yang saya sebutkan. Dan orang yang berkorban harus juga dia ngerti kondisi atau keadaan hewan yang dikorbankan. Ada beberapa rukun di dalam kurban. Ada 4. Yang pertama adalah pekerjaan. Ya, pekerjaan dari menyembelih. Yang kedua adalah penyembelih. Dan yang ketiga adalah hewan yang disembelih. Ya. Jadi ada beberapa rukun ya di dalam penyembelihan hewan kurban. Kalau para jamaah berniat kurban, hati-hati. Ya. Kalau memasrahkan kurban pada panitia, hati-hati. Ya, jangan sampai kurban Anda menjadi kurban wajib. Jadi kalau pas masrahin hewan kurban kepada panitia harus dengan ijab qabul yang benar. Ini kurban sunnah apa kurban wajib? Jadi yang benar adalah ini kurban sunnah saya, atau saya berkurban sunnah. Tapi kalau nggak ada sirat, nggak ada ucapan itu, dia khawatirkan itu menjadi kurban wajib. Kalau kurban wajib, berarti kita tidak boleh sama sekali memakan dari daging tersebut. Nah, ini hati-hati ya. Dalam berkorban harus tahu tentang hewan yang cocok untuk dikurbankan. Ya, ada 4 larangan, 4 hal yang dilarang untuk hewan yang dikurbankan. Yang pertama, hewan itu tidak boleh dia matanya buta. Ya, baik buta sebelah kanan maupun sebelah kiri, walaupun ya matanya itu normal, bulat. Walaupun dia matanya dia sempurna bulat. Tapi kalau dia buta salah satunya, tidak bisa untuk dikurbankan. Terus yang kedua, hewan kurban itu tidak boleh sakit. Ya, sakit yang benar-benar nyata sakitnya. Jangan kambing, ya, tadinya bagus sehat, tapi pas mau disembelih tiba-tiba sakitnya parah. Ya, kelihatan benar-benar sakit gitu. Itu juga nggak bisa dikorbankan. Terus yang keempat, ya, sapi atau kambing itu dia cacat, ya, cacat. Itu juga tidak boleh untuk dikorbankan. Misalkan ya dia misalkan cacatnya mungkin karena ya bisa juga ekornya ya putus ya atau kupingnya ya di antara sebelah kupingnya itu misalkan itu terpotong ya. Nah, itu termasuk juga dia katakan cacat.
atau pincang, ya tiba-tiba tadinya pas mau disembelih tiba-tiba jatuh pincang. Nah, itu juga termasuk dikatakan cacat. Makanya hati-hati, ya baik untuk panitianya, baik untuk penyembelihnya waktu menyembelih hewan sembelihannya harus hati-hati. Ya, jangan sampai yang tadinya itu bagus, ya fisiknya bagus tiba-tiba waktu mau disembelih, ya tiba-tiba binatangnya cacat. Nah itu hati-hati. Nah, sebagai kita, sebagai panitianya, sebagai penyembelih harus benar memperhatikan hal yang demikian. Karena itu amanah dari jamaah. Jadi waktu menerima hewan kurban juga harus benar teliti, ya, teliti layak tidak hewan ini untuk dikorbankan, sapi ini untuk dikorban, kambing ini layak apa tidak, itu harus benar-benar diteliti. Terus yang keempat, hewan yang dikorbankan, ya jangan kondisi yang terkurus banget, atau pokoknya inilah nggak layak untuk dikorbankan gitu. Kalau bisa ya yang sehat, ya badannya sehat, yang gemuk gitu. Ya nggak gemuk amat, tapi jangan kurus amat gitu. Yang pantas lah untuk berkorban. Di antara syarat hewan kurban, contoh kambing. Kambing itu ya kalau domba minimal dia sudah giginya powel. Ya, paling ini 6 bulan, ya. Terus paling maksimal 1 sampai 2 tahun. Itu untuk domba. Kalau kambing Jawa, kambing kacang itu ya maksimal 2 tahun sampai 3 tahun. Itu untuk ukuran kambing. Untuk sapi berumur 2 sampai 3 tahun. Ini perhatikan, ya. Ya, yang sapi ini harus umurnya harus mencapai 2 sampai 3 tahun. Kalau di bawah itu ya tanggung risiko sendiri, ya sebagai panitia nanti. Kalau unta di atas 5 tahun. Nah, alhamdulillah di sini kan nggak ada unta. Ya, adanya sapi, kerbau, ya, kambing, domba. Ini beberapa persyaratan untuk hewan yang dikorbankan. Ya, alhamdulillah. Ya, silahkan nanti para jamaah mau pilih yang mana. Ya, semuanya baik. Patungan ya 7 orang sahabat 1 ekor sapi, monggo. Mau korban kambing 1 ekor sendiri, monggo. Ya, semuanya mendapat pahala, ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan yang kita korbankan ini para jamaah nanti ya menjadi saksi di yaumil kiamah. Baik tanduknya, baik bulunya, kukunya segala macam yang ada di badannya hewan yang korban itu nanti akan menjadi saksi di yaumil kiamah. Bahkan darah yang belum menetes, baru mengocor itu yang disembelih itu, baru mengocor aja belum menetes ke tanah, itu sudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahalanya berlipat ganda bagi orang yang mau berkorban. Ini luar biasa. Makanya sayang sekali para jamaah yang punya banyak harta, ya hartanya melimpah ruah, kok tahun ini enggak mau berkorban, sangat rugi. Karena korban itu nanti juga akan dampaknya akan apa? Kembali kepada diri kita sendiri, dan juga kita akan membahagiakan ya saudara-saudara kita yang tidak bisa berkorban. Lewat pembagian daging atas korban kita. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Dzulhijjah nanti akan datang, mulai tanggal 1 Dzulhijjah kita disunahkan memperbanyak ibadah, termasuk puasa. Puasa tanggal 1.
Yang mau puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 silahkan. Yang mau puasa tanggal 1, tanggal 8 puasa tarawih monggo. Yang mau puasa tanggal 9 hari Arafah monggo. Yang enggak bagus itu yang enggak mau puasa. Karena momennya momen Dzulhijjah, setahun sekali ya. Padahal pahala puasa ya di awal 10 hari Dzulhijjah itu pahalanya berlipat-lipat. Siapa yang mau puasa tarawih pahalanya dosanya diampuni setahun. Siapa yang mau puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah diampuni dosanya setahun yang akan datang dan yang telah lalu. Luar biasa pahalanya, Masya Allah. Kalau sampai enggak, berarti sangat rugi sekali. Karena keutamaan di bulan Dzulhijjah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup apa yang saya sampaikan. Tentunya masih banyak yang kalau bahas soal bulan Dzulhijjah, tapi waktunya nggak cukup. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berkorban di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Tentu dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan dalam menyampaikan kajian ini. Mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala dan mohon dimaafkan para jamaah semuanya. Ya, sekian dari saya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.